barang tentu itu sudah final dan mengikat ya, sebagaimana pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK, bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jadi ketika itu dilontarkan, disampaikan, yang dia sampaikan tidak beretika dan segala macam, harus dipisahkan. Etika dalam hal orang yang mengambil keputusannya ataukah etika hasil putusannya. Menurut hemat saya, kalau hasil putusannya tidak bisa diukur dengan etika seseorang. Tapi kalau terkait dengan perbuatan hakimnya yang melakukan itu, barang tentu itu adalah putusan kolektif kolegial yang sudah dimusyawarahkan dalam hal rapat pemusyawaratan hakim. Maka barang tentu tidak relevan kalau isu itu harus diangkat di dalam perdebatan yang seharusnya lebih kepada konstruktif berpikir penegakan hukum Indonesia lebih mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun kita sangat sayangkan ada persoalan terkait mempersoalkan putusan MK yang itu bukan domainnya dari pemerintah begitu ya. Nah kemudian ada juga isu-isu yang terkait dengan berkenaan dengan hak asasi manusia. Nah isu-isu HAM ini kan isu-isu yang menurut hemat saya belum tentu ini harus diselesaikan ya. Bagaimanapun juga ini isu masa lalu yang harus diselesaikan dan sebetulnya harus mengetahui itu seperti apa yang menjadi definisi pelanggaran HAM tersebut. Nah kalau kita lihat dari pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 99 itu tentang hak asasi manusia, itu kan sangat jelas disebutkan terkait dengan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk terkait dengan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak individu seseorang yang dengan sengaja merenggut hak azazinya. Nah, hak azazinya kan sangat banyak ya, bukan menghilangkan nyawa orang salah satunya. Kemudian hak untuk hidup yang layak itu salah satu juga. Terkait dengan hak kebebasan juga menjadi salah satu yang terakomodir dalam definisi HAM. Nah ketika orang Mas Ganja dalam 03 yang mengatakan terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu seperti apa menjadi perspektif berpikir. Nah ini menurut saya itu tidak relevan. Kenapa? Itu bukan pokok yang menjadi persoalan yang diinginkan masyarakat pada saat perdebatan kemarin. Masyarakat lebih menginginkan terkait dengan konstruksi hukum Indonesia ke depan, kemudian proses penegakan hukumnya. Kalau mengulang-ulang masa lalu, saya pikir itu tidak relevan lagi. Karena bagaimanapun juga, perbuatan seseorang, perbuatan pelanggaran HAM berat tidak bisa berdiri sendiri. Belum tentu ada orang-orang lain di belakangnya, dan itu harus diusut tuntas. Nah, bayangkan kalau persoalan itu kita lakukan dan digulir terus, maka ini menjadi hal yang tidak produktif, malah menjadi kontraproduktif gitu ya. Baik Bang Zainul, kalau misalnya berbicara soal isu hukum dan juga hak asasi manusia yang disampaikan oleh masing-masing capres pada debat perdana yang dilakukan pada 2 hari lalu seperti itu atau beberapa hari kemarin, ini jadi yang disampaikan oleh capres, apakah ini sudah yang dipaparkan oleh capres ini apakah sudah menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya? Dan menurut Anda ini apa yang menarik dari yang disampaikan oleh masing-masing capres kemarin? Ya, yang menarik itu kan dia terkait dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi ya. Pemberantasan korupsi memang kalau kita lihat dari perdebatan kemarin kan ada isu HAM, kemudian pemberantasan korupsi dan juga terkait dengan putusan MK. Nah, itu yang mereka bahas dengan isu kekinian kemudian mereka ramu menjadi bahan perdebatan. Nah kalau dilihat dari proses penegakan hukum pemberantasan korupsi, barang tentu kan ini tadi saya sampaikan bahwa pemerintah mereka harus sadar calon-calon presiden ini kan menjadi eksekutif ya. Dia menjadi eksekutif dan dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terkait dengan proses penegakan hukum, apalagi terkait dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Karena bagaimanapun juga yang disampaikan capres masih dalam tataran normatif ya. Misalnya para koruptor harus dihukum berat, seberat-beratnya. Kemudian memiskinkan para koruptor dengan mengesahkan undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini belum diselesaikan oleh kawan-kawan Komisi 3 DPR RI. Kemudian memberi imbalan bagi orang-orang yang melapor dugaan korupsi. Kemudian
melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan itu kan merupakan normatif yang sudah disebutkan ataupun sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Nah, itu kan normatif yang disampaikan oleh Pak Anies. Maka yang harus dipastikan adalah bagaimana caranya untuk mengimplementasikan terkait dengan proses hukum, karena penegakan hukum yang dilakukan itu tidak menjadikan perilaku yang koruptif. Nah, karena selama ini kan Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa indeks korupsi kita itu sangat meningkat. Sangat banyak para gubernur dan wali kota yang ditahan, bahkan menteri yang diproses penegakan hukum. Artinya bukan penegakan hukum memberantas korupsinya yang harus menjadi konsentrasi utama, tapi bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan terkait dengan proses penegakan hukum. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk melakukan pencegahan terkait dengan proses tindak pidana korupsi, salah satunya adalah memperkuat pengawasan. Pengawasan dalam hal ini belum tentu adalah teman-teman di PPATK harus diperkuat, teman-teman di BPK harus kuat. Kemudian teman-teman yang ada di inspektorat kementerian dan lembaga itu harus diperkuat. Kemudian teman-teman yang di ombudsman harus diperkuat. Nah, sebetulnya pengawasan ini kalau dia efektif, maka saya pikir terkait dengan perilaku koruptif yang dilakukan oleh orang-orang, oknum-oknum para koruptor ini akan sedikit lambat akan berkurang. Karena selama ini yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana cara melakukan pembinaan terhadap para pelaku koruptor. Nah, poin-poin ini yang harus dipilah dan harus dilaksanakan oleh para calon presiden yang akan terpilih nanti. Maka jangan lagi bicara terkait dengan normatif terkait peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana cara untuk mengatasi yang bersifat taktis dan bisa dilaksanakan. Saya pikir begitu, Mas. Baik, Bang, kalau misalnya berbicara soal isu hukum dan juga penegakan hak asasi manusia seperti itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan pandangan Anda, siapakah yang akhirnya ini bisa dikatakan unggul berdasarkan pandangan Anda, Bang? Saya pikir harus fair ya, saya sampaikan 02 Pak Prabowo menyampaikan sangat gamblang dan tegas ya terkait dengan proses penegakan hukum yang di Indonesia, dan dia menyampaikan secara realistis ya. Dan realistis dan itu bisa dilaksanakan. Contoh tadi saya sampaikan di dalam perdebatan beliau menyampaikan harus ada pencegahan tindak pidana korupsi. Bagaimana caranya? Memperkuat lembaga kementerian. Salah satunya adalah memperkuat ombudsman, memperkuat inspektorat, memperkuat PPATK, memperkuat BPK. Ini yang harus dioptimalkan sehingga proses pencegahan tindak pidana korupsi itu harus bisa diminimalisir. Karena kalau konsentrasinya terkait dengan penegakan hukum, penangkapan, kemudian terkait dengan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa harus ada pemiskinan terhadap para koruptor, harus ada hukuman seberat-beratnya, harus ada suatu terkait dengan pemberian hadiah bagi orang-orang yang berani melapor tindak pidana korupsi, dan itu adalah normatif yang sudah disiapkan oleh undang-undang. Tapi pertanyaannya, apakah bisa dilaksanakan? Barang tentu seorang presiden tidak bisa untuk mengintervensi proses itu. Karena bagaimana juga ada proses penyelidikan, proses penuntutan, dan proses yudikatif yaitu di pengadilan. Nah, pemerintah dalam hal ini presiden, dia tidak bisa mengintervensi secara langsung. Maka dari itu memang susah untuk terrealisasi. Maka dari itu poin-poin yang disampaikan Pak Anies itu lebih bersifat normatif, dan barang tentu tidak perlu disebutkan lagi karena otomatis bisa dilaksanakan. Tapi menurut saya harus saya fair menyampaikan, Pak Prabowo menyampaikan poin yang tepat ya terkait dengan realistis berpikir, yang penting bisa untuk diterapkan dan dilaksanakan itu lebih penting. Sama halnya juga beliau menyampaikan terkait dengan proses pengadilan HAM. Pengadilan HAM kan memang sudah diatur di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia nomor pasal 104. Bahwa undang-undang pengadilan HAM itu memang diperlukan. Tapi dia tetap dalam rumpun lingkungan peradilan umum. Maka dari itu, ya itu proses dari yudikatif. Maka kalaupun pemerintah menganggap penting, itu bisa untuk dilaksanakan. Namun belum tentu proses-proses kejadian pelanggaran HAM di masa lalu harus lebih hati-hati untuk menyelesaikannya. Jangan sampai nanti menimbulkan pelanggaran HAM yang lain.
Nah, contoh kayak di Papua. Papua kan tidak semata-mata dapat diselesaikan sebegitu mudah. Tapi harus hati-hati terkait dengan pihak-pihak yang ada di sana. Belum tentu bukan hanya pihak separatisnya, tapi juga ada pihak-pihak masyarakat yang harus dilindungi. Maka kehati-hatian itu yang harus dikedepankan agar proses penegakan hukum betul-betul adil, arif, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Begitu ya. Baik Bang, kalau misalnya berbicara soal Anda sebagai praktisi hukum, jadi apa yang harus dibenahi ataupun yang harus disempurnakan dalam produk hukum ataupun ini dalam proses penegakan hukum di Indonesia ke depannya? Saya pikir selama saya berpraktek sebagai advokat ya, sebetulnya bukan produk hukumnya yang menjadi soal. Berapa banyak teman-teman DPR membuat peraturan perundang-undangan dan baru-baru hari ini KUHP sudah dilakukan revisi, namun kan belum bisa dilaksanakan karena menunggu waktu ya. Nah, sebetulnya bukan persoalan produk hukumnya atau persoalan regulasinya, tapi individu ya. Nah, ini saya sering sekali ketemu dengan kawan-kawan kawan-kawan coklat lah pada umumnya terkait dengan proses penegakan hukum. Tapi belum tentu ini oknum-oknum ya yang selalu bermain terkait dengan proses-proses perkara hukum. Nah, ini kan memang sangat miris ya. Jadi memang individu-individu seseorang itu yang harus dibenahi. Maka memang penting dalam hal ini rekrutmen SDM ya. Rekrutmen SDM itu harus lebih selektif dan diperketat. Jangan ada titipan-titipan. Kalau itu masih ada, maka barang tentu akan menjadi persoalan sehingga ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalaupun ditanya kepada saya, apakah produk hukumnya atau ada persoalan lain, barang tentu saya pikir produk hukum di Indonesia terkait dengan peraturan penegakan hukum sudah sangat jelas. Yang menjadi soal adalah orang-orang ataupun masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang diberi amanah untuk melakukan menjalankan penegakan hukum itu yang terkadang tidak sesuai dengan rule of law-nya. Sehingga masyarakat merasa tidak memiliki asas keadilan, tidak memiliki rasa kepastian hukum, dan sehingga hukum itu dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat. Maka belum tentu pembenahan bagi para calon presiden penting adalah bagaimana rekrutmen yang selektif dan SDM yang dihasilkan terkait dengan kawan-kawan penegakan hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun di ranah yudikatif dalam hal ini kehakiman, betul-betul sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan rule of law-nya. Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru. Nah, dan juga memang penting terkait dengan rekrutmen yang ada di DPR ya, seperti Mahkamah Konstitusi yang direkrut oleh DPR, yang dites tes, kemudian Mahkamah Agung dan lain segala macam gitu ya. Oke Bang. Bang, terakhir jadi apa permasalahan hukum yang harus dibenahi oleh Presiden terpilih nantinya? Singkat saja. Pertama adalah Presiden harus mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat dan menciptakan kepastian hukum dan juga memberi pemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, pembenahan yang kedua ada terkait dengan individu ataupun sumber daya masyarakat yang diberi amanah untuk mengemban sebagai aparat penegak hukum. Dan yang ketiga adalah penyesuaian regulasi terkait dengan proses perkembangan zaman. Nah, kalaupun ditanya poin per poin terkait dengan regulasi mana yang harus diproses, belum tentu ini akan menjadi persoalan diskusi yang panjang. Tapi kalau menurut hemat saya, proses pembinaan, proses penegakan hukum, regulasinya sudah cukup baik. Hanya memang pelaksanaan dari para amanah-amanah yang dipegang untuk melakukan penegakan hukum ini yang terkadang belum optimal, begitu ya. Baik, menjadi harapan kita bersama pada saat Presiden terpilih nanti implementasi dari produk perundang-undangan ini bisa segera diterapkan dengan baik seperti itu ya. Terima kasih Bang Muhammad Zainul Arifin dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Sehat selalu Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Dan pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.